Halo guys, kembali lagi bersama saya Asrofi Motovlog. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Good. Saya akan bercerita titik terendah saat merantau di Jakarta dan sampai kabur dari kosan. Wah, gimana nih ceritanya? Seru nggak nih kira-kira nih? Ya, kita langsung mulai untuk ceritanya. Jadi di tahun 2017, untuk bulannya saya lupa bulan apa, tapi sekitar bulan Juli atau Agustus ya. Jadi saya kan bekerja sebagai sales di perusahaan pialang berjangka. Kalau teman-teman nggak tahu apa tuh perusahaan pialang berjangka, ya simpelnya saya sales nawarin produk saham. Nah, seperti itu. Jadi singkat cerita, saya tuh kan sampai 10 bulan belum ada customer sama sekali. Jadi nggak ada gaji sama sekali yang saya terima. Kok bisa lama sampai 10 bulan? Ya, kita nggak bahas 10 bulannya itu ya, kita bahas cerita titik terendahnya. Jadi, kantor itu kan masuknya jam 8 pagi. Sementara saya kan tempat tinggalnya berjarak sekitar 4 atau 5 kilo ya, kurang lebihnya 4 kilo. Waktu itu di Karbel, karet belakang kepanjangannya di Jakarta juga. Jadi saya berangkat kerja jalan kaki, ya kan, sekitar 4 kilo. Pokoknya saya nyampe kantor itu sekitar jam 6 pagi. Waktu itu kantornya di SCBD, Gedung One Pacific Place. Teman-teman kalau cari di Google pasti ada Gedung One Pacific Place. Nah, teman-teman kantor kan belum ada yang berangkat kan. Akhirnya saya ada nasi 1 centong, itu pun 2 hari yang lalu nasinya. Jadi saya bawa dari kosan. 1 centong itu sebagi dua, setengah centong buat makan pagi, setengah centongnya buat makan sore. Itu rasanya udah agak mau basi ya, udah ada lengket-lengket. Karena saya malu cuma bawa nasi doang, akhirnya saya makan di toilet teman-teman. Jadi di gedung itu di lantai 12 kan ada toilet ya. Jadi kantornya di dalam, toiletnya di luar teman-teman, bareng sama beberapa perusahaan. Nah, karena masih jam 6 saya makan. Saya lagi makan, datanglah seseorang tepat di samping saya. Itu toiletnya ada yang ngisi, dan tiba-tiba apa teman-teman? Iya, orang di sebelah saya boker. Jadi toiletnya itu kan ada depan-depan. Yang di barisan saya itu ada 3, 1, 2, 3. Nah, singkat cerita saya paling pinggir, dan yang tengah itu toiletnya ada ngisi, dan tiba-tiba orangnya boker, mencret teman-teman. Akhirnya buset dah baunya, tainya mana nggak langsung disiram lagi. Saya makan nasi sambil nangis, ya Allah, aku udah 6 bulan kerja belum ada hasil dari sini. Semoga nanti saya bisa dapat uang ya Allah dari sini supaya bisa beli makan. Ya itu. Jadi makan nasi doang. Oh, ini sama bumbu ciki-ciki. Kita kan kalau beli bumbu ciki-ciki 2000-an, itu kan kayak misalkan makaroni pedes, itu kan ada bumbunya, itu ada sisa bumbu yang aku makan kemarin. Ciki-cikinya bumbunya masih ada, itu saya makan sama nasi. Di situ saya makan sambil nangis ya. Kocak. Dan sampai akhirnya, karena saya di situ nggak bisa membayar kontrakan. Waktu itu pokoknya kalau berdua 600.000 di tahun 2017 itu udah murah-murah banget ya. Jadi bukan kontrakan, kosan. Kosannya itu di dalam gang masuk lagi ke gang. Pokoknya kecil banget lah. Pokoknya satu orang bayarnya 300.000, ada 2 orang jadi bayarnya 600.000. Jadi kalau sendiri kalau nggak salah bayarnya gopay. Pokoknya kecil banget, mungkin sekitar 1,5 kali 2 meter kali ya. Dan itu kamar mandi luar. Jadi karena saya nggak bisa bayar, akhirnya saya kabur tuh malam-malam sama temen saya berdua. Ngibrit. Pas kita mau keluar ternyata ibu kosa keluar juga gitu kan. Untung aja kita lebih dulu, ada yang sendalnya ketinggalan sambil lari.
Aduh, itu cerita bener-bener mengesankan dan nggak akan saya lupakan. Ya, jadi itu ya teman-teman cerita saya saat masih merantau dan sampai sekarang juga masih merantau ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir.